Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah database, Bapak Muhammad Haris SSI MSc, dan Bapak Muhammad Iqbal Skom Mkom, serta kawan-kawan semua yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kelompok kami dalam mata kuliah database, yaitu pembuatan database sistem dalam website ticketing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan saya yang membantu dalam proses pembuatan website ini. Yang pertama ada Husnul Khotimah dengan NIM 41014191156, Faza Amalia dengan NIM 41014191161, dan saya sendiri Lutfia Harunisa dengan NIM 41014191183. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan atau latar belakang mengapa kelompok kami mengangkat konsep ini sebagai tugas untuk pembuatan database. Di industri kreatif di Indonesia pada zaman sekarang sudah sangat meluas ke berbagai aspek seni, termasuk di dalamnya terdapat seni musik. Dengan adanya kemajuan teknologi, proses pemesanan tiket untuk konser musik pun juga akan semakin mudah. Terlebih, sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang mana membuat pengadaan konser musik menjadi terbatas, sehingga dialihkan ke konser musik virtual, yang membuat pengadaan konser musik ini menjadi lebih mudah dengan adanya website seperti yang kami buat. Manfaat website pun di era modern diantaranya mampu menampung sebanyak mungkin informasi, di mana informasi yang ditampilkan dalam website ini akan terus berada di sana selama tidak ada yang menghapusnya. Ketika tidak sedang online pun, jutaan orang tetap dapat membaca informasi tersebut. Bertahun-tahun berikutnya, informasi tersebut pun masih akan tersimpan rapi di dalam website. Dengan memiliki website membuat kita juga tidak harus menyewa gedung untuk mengoperasikan toko. Perihal berbagi informasi, website sangat memungkinkan untuk menyebarkan informasi dengan lebih cepat, aman, dan akurat tanpa harus mengeluarkan biaya. Yang ingin kami tekankan di sini adalah pengunjung akan bisa menghemat banyak sekali biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan. Juga akan menjadikan pengunjung tidak merasa risih karena diikuti mungkin dengan staf-staf atau panitia penyelenggara begitu. Nah, ketika menghadapi kesulitan pun pengunjung juga bisa bertanya melalui fasilitas yang sudah disediakan. Belum lagi dengan waktu aktif website yang tidak kenal tutup, maka dapat mengakses website tersebut selama 24 jam. Website juga merupakan media yang sangat simpel dan luas jangkauannya dengan biaya yang terjangkau pula, sehingga dapat memudahkan baik dari pengunjung maupun dari panitia penyelenggara sendiri. Kemudian, tujuan dari penggunaan aplikasi pemesanan tiket ini akan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah proses pemesanan tiket konser sehingga proses tersebut dapat dilakukan secara online dengan mudah dan efektif. Pembeli atau pengunjung juga akan diberi kemudahan untuk melakukan pemesanan tiket konser dengan dapat mengakses melalui smartphone masing-masing. Saluran pemasaran yang efektif akan mampu memberikan manfaat dan dampak yang positif dalam pencapaian tujuan dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Dalam pembuatan website ini, kami menggunakan software Sampipi dan menggunakan aplikasi open source berupa PHP-MyAdmin. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP-MyAdmin. Berikut adalah tampilan dari database konser dari aplikasi PHP-MyAdmin. Database admin memiliki 3 tabel di dalamnya, yaitu TB pemesanan, TB tiket, dan TB user. Yang setiap tabel memiliki fungsi masing-masing dalam pengelolaan data. Bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian, dalam tabel pemesanan,
berisi berbagai macam informasi pemesanan di dalamnya, seperti ID pemesanan dengan tipe data integer, kemudian ID tiket konser dengan tipe data integer, kemudian jumlah dengan tipe integer, total dengan tipe integer, kemudian nama dengan tipe data varchar, kemudian email dengan tipe data varchar juga, kemudian unique ID dengan tipe data varchar, kemudian tanggal dengan tipe data varchar, kemudian yang terakhir status dengan tipe data varchar. Kemudian yang kedua yaitu TP tiket. Berikut adalah tampilan dari halaman tabel tiket. Dalam tabel konser, tabel tiket merupakan tabel yang berisi tentang jenis tiket apa saja yang disediakan pada web Karo seperti ID tiket dengan tipe data integer, kemudian nama tiket dengan tipe data varchar, kemudian kelas tiket dengan tipe data varchar, kemudian yang terakhir harga tiket dengan tipe data integer. Kemudian yang terakhir yaitu TP user. Berikut adalah tampilan dari halaman tabel user dalam database konser. Tabel user merupakan tabel yang berisi data pembeli yang melakukan pemesanan tiket konser. Dalam tabel user bisa dilihat terdiri dari ID user dengan tipe data integer, kemudian username dengan tipe data varchar, kemudian password dengan tipe data varchar. Kemudian, untuk tampilan web Karo sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tampilan web yang telah kita buat. Dalam web pemesanan tiket konser online ini terdiri dari 4 menu yang terdapat di atas tampilan. Yang pertama yaitu home, yang kedua adalah how to, kemudian ada contact us, dan terakhir ada login admin. Yang pertama saya akan membahas mengenai home. Home ini merupakan tampilan halaman depan setelah kita masuk ke web Karos pemesanan tiket konser yang ada, seperti tampilan yang telah kita buka. Kemudian, pada halaman home ini, kita dapat memesan tiket konser yang diinginkan dengan cara mengklik tanda lingkaran kuning yang bertuliskan search a concert. Setelah klik tombol search a concert, maka akan muncul beberapa konser yang disediakan. Di sini terdapat konser BTS, konser Blackpink, dan konser Noah. Di sini saya akan mencoba untuk memesan konser BTS. Untuk cara memesan tiket konser dalam web Karos ini, yang pertama yaitu klik salah satu gambar, yaitu gambar BTS. Kemudian akan muncul tentang jumlah dan harga yang akan dipesan. Untuk pilihan kelas tiket, di sini terdapat 3 kelas. Yang pertama bronze, yang kedua silver, dan yang terakhir adalah gold. Perbedaan pilihan tiket ini terletak pada kualitas video konser yang akan ditampilkan. Semakin mahal harga tiket yang dibeli, maka akan semakin bagus video konser yang diberikan panitia penyelenggara. Seperti untuk kelas gold, di sini adalah kelas tiket konser terbaik dengan harga termahal. Untuk pemesan, akan diberi keuntungan berupa album bertanda tangan dari para anggota K-pop BTS. Selanjutnya di sini saya akan memilih kelas tiket silver saja dengan jumlah 1, maka di sini akan muncul secara otomatis total harga yang telah diberikan oleh panitia. Kemudian klik pesan untuk memesan. Selanjutnya, di sini akan muncul berupa arahan untuk mengisi identitas dari pemesan tiket konser online. Untuk nama, saya di sini akan memakai nama teman saya yaitu Husnul. Kemudian ada kolom untuk email. Kalian bisa memasukkan email kalian masing-masing.
Setelah itu, kemudian klik tombol beli tiket. Maka akan keluar kode virtual account untuk proses pembayaran dengan melalui Indomaret. Selanjutnya adalah menu How to. Pada menu How to ini terdapat bagaimana langkah-langkah dalam memesan tiket online. Yang pertama yaitu masuk ke halaman home pada website Karos. Kedua, pilih tiket yang Anda inginkan dengan cara klik pada gambar, kemudian pilih beberapa tiket yang Anda butuhkan. Yang ketiga, memasukkan data diri Anda atau identitas Anda sesuai yang diminta dengan benar. Yang keempat, bayar pada nomor virtual account sesuai tagihan. Setelah tagihan dibayar, maka tiket akan dikirimkan melalui email yang tadi telah dimasukkan pada identitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Pak Azza. Untuk menu selanjutnya yaitu ada kontak us. Nah, di dalam kontak us ini terdapat sebuah sarana bagi pemesan tiket online untuk menghubungi panitia penyelenggara event Kiros, baik untuk menanyakan perihal yang penting atau memberikan kritik dan saran secara pribadi. Biasanya dalam website itu kan pasti ada error, baik dalam pengiriman ke emailnya ataupun tidak bisa mengeluarkan kode virtual. Nah, dari pengunjung konsumen sendiri itu kami berikan layanan berupa kontak us ini untuk menanyakan kepada panitia penyelenggara. Kemudian untuk menu selanjutnya adalah login admin. Nah, di dalam menu ini hanya dapat diakses oleh admin dari web Kiros ini saja atau dari kelompok kami gitu ya. Dalam menu ini admin dapat melihat siapa saja yang telah memesan konser tiket di web Kiros ini. Dengan cara memasukkan user dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah masuk di halaman admin, seperti ini tampilannya, kemudian nanti dari admin akan mengirimkan bukti pemesanan tiket kepada pemesan melalui email dan dapat untuk dicetak sebagai bukti pemesanan tiket yang valid. Jadi tampilan ini dari halaman admin ini itu berupa nomor, di mana nomor ini akan menunjukkan berapa banyak tiket yang terjual, kemudian ID pesan dan ID tiket, di mana telah dijelaskan sebelumnya, kemudian jumlah di sini adalah jumlah tiket yang yang dibeli, kemudian total adalah total biaya yang harus dibayarkan dari masing-masing pembeli, kemudian ada nama pembelinya dan email pembeli. Nah, selanjutnya adalah status. Status di sini dapat tiket terkirim. Maksudnya dari pengunjung sudah membayar tiket konser ini, kemudian dari pihak penyelenggara akan mengirimkan tiket itu melalui email dan dapat di-download atau dapat di-print untuk sebagai bukti yang sah, semisal pengunjung ini tuh sudah membayar konsernya gitu. Kemudian telah dipesan itu kalau belum dibayarkan, sehingga kita juga belum mengirim. Nah, saat nanti pengunjung sudah mengirimkan uang atau mengirimkan biaya dalam pemesanan tiket ini, kami akan mengirimkan tiket ini dalam email, kemudian tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, di sini sudah tertulis tiket purchase confirmation atau konfirmasi tiketnya, transaksi nomor 26. Nama tiketnya BTS atau membeli konser untuk BTS dengan kelas tiket silver, tanggal pembelian, nama pembeli, dan kode tiket atau kode VA untuk pembayarannya. Kemudian saat dicetak, tampilannya akan seperti ini. Tampilan ini akan menjadi bukti yang sah kalau misalkan tiket itu sudah bisa digunakan. Begitu.
Dan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya mengenai kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari pembuatan web Karus konser online tiket, yaitu pembuatan website tiketing Karus menggunakan beberapa komponen yang dikerjakan secara berkelompok dengan pembagian proyek tugas masing-masing, dan pembuatan website dikerjakan dalam waktu perkuliahan semester 4. Kemudian dalam pembuatan database website tiketing Karus, secara keseluruhan sistem dapat berfungsi dengan baik. Dengan beberapa section masih membutuhkan bantuan dari orang yang lebih ahli dan berpengalaman, dan terdapat beberapa tabel yang belum berfungsi efektif. Maka dari pembuatan web tersebut dapat disimpulkan yaitu database dari sistem dapat berjalan sesuai yang diharapkan, akan tetapi masih ada beberapa kesulitan dalam pembuatan web Karus sehingga masih diperlukan bimbingan dari orang yang lebih ahli dan berpengalaman. Kemudian dari kurang lebih 1 semester mempelajari mata kuliah database, kami dari kelompok 5 mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat seperti sistem tiket Karus. Kemudian pembuatan database website tiketing Karus menjawab permasalahan yang disampaikan sebelumnya mengenai sistem yang akan diterapkan dalam website tiketing Karus. Sistematika pembangunan database juga berdasar referensi database sistem dari website tiketing yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi dengan sedikit konsep berbeda dari yang sudah ada. Maka database yang dihasilkan juga sudah memenuhi harapan dalam pembangunan sebuah website tiketing. Dan untuk kekurangan dari database ini nantinya bisa diperbaiki bersama dengan implementasi proyek selanjutnya. Kemudian dalam segi fungsionalitasnya, database website tiketing Karus sudah bisa digunakan sesuai yang direncanakan sebelumnya, sehingga nantinya dalam proses selanjutnya juga mengikuti data dari database. Kemudian saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan perancangan web Karus yaitu, yang pertama, untuk pengembangan web ke depan diharapkan menambahkan fitur login untuk user yang memesan tiket online tersebut. Kemudian yang kedua, menambahkan fitur forget password, yaitu dengan adanya fitur ini, maka diharapkan web ini dapat membantu user yang lupa password tidak perlu menghubungi bagian admin. Kemudian yang terakhir, untuk fitur pembayaran diharapkan ke depannya melalui banyak transaksi, misalnya lewat bank, tidak hanya lewat Indomaret saja. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.